Menkomat LPSK menawarkan perlindungan untuk AF yang mengaku sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tadi yang Mama rasa bilang yang rasa sakit. Rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution Selmalingga diketahui barang yang Iya, kalau pintu enak. Panjang waktunya. Panjang waktunya masih fresh. Udah jam 12 tahun udah. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain tiga informasi tadi, kami juga punya sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Bus wisata rombongan sekolah dasar terbalik di Jalan Lintas Timur Ogan Komering, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Bus yang mengangkut rombongan SD Negeri 1 Haryasa terbalik di Jalan Lintas Timur Desa Ulu Kawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bus yang membawa 29 orang penumpang dari Kabupaten Oku Timur ke Palembang ini sebelum terbalik menabrak truk yang tengah menepi. Insiden ini mengakibatkan 2 orang tewas, 2 orang lainnya mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani polisi setempat dan polisi masih memburu sopir yang melarikan diri usai kecelakaan terjadi. Saudara, diduga akibat ugal-ugalan di jalan raya, 2 truk dan sebuah mobil sedan terlibat kecelakaan beruntun di Jember, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk dan sebuah mobil sedan ini terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Jalan Raya Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kecelakaan bermula dari mobil sedan melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan berupaya menyalip kendaraan di depannya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil sedan tak dapat menyalip mobil sehingga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. 2 orang penumpang mobil sedan tewas di lokasi kejadian, sedangkan sopir mobil sedan kondisinya kritis. Terjadi tumburan di TKP. Selang beberapa waktu kemudian ada kendaraan truk diesel juga yang ada di belakangnya, sehingga terjadi benturan kedua. Untuk korban, 2 orang meninggal dunia dari penumpang Honda Jazz dan yang lainnya luka ringan. Saudara, diduga takut ditilang, seorang pemotor berupaya menghindari petugas polisi justru terjatuh dan tertabrak truk di perempatan Congo, Purwakarta, Jawa Barat. Insiden tertabraknya pemotor tersebut terekam CCTV. Seorang pengendara motor yang berusaha menghindari anggota Satlantas Polsek Kota Purwakarta, Jawa Barat yang sedang bertugas jatuh ke arah jalan berlawanan dan Ini polisi yang melintas dari arah berlawanan. motor sampai motornya ketabrak. Pengendara tersebut langsung dilarikan ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis.
pun polisi berupaya menghentikan dengan memegangi stang kiri motor korban. Korban yang takut ditilang justru malah tancap gas hingga akhirnya terjatuh dan tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Dari pertama kan udah ini, kata saya kesalahan habis kejadian jadi kepolisian udah bantu dari pertama bawa ke sana ke rumah sakit ke Nagara, terus ada laki-laki langsung lapor ini sudah sana, terus apa lagi sampai sekarang masih ditawarin terus jasa dari kepolisian Indonesia, terutama yang polisi Purwakarta. Katanya kalau perlu apa-apa jangan sungkan, lapor aja. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Keluarga Vina berharap polisi segera menghadirkan Peggy atau Peron yang telah ditangkap dan segera menangkap 2 DPO atas nama Andi dan Dani. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina berharap polisi segera merilis identitas Peggy yang diduga sebagai dalang pembunuhan agar tidak menjadi simpang siur di masyarakat. Keluarga juga berharap agar polisi dapat segera menemukan dan menangkap Andi dan Dani yang merupakan DPO lainnya dari kasus pembunuhan ini. Ya, makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak polisian untuk bisa merilis nih setelah semua proses selesai, merilis, jadi tidak ada saling tuduh atau segala macam nih. Dan itu juga berharap setelah tertangkapnya terduga DPO ini, kedepannya yang kedua terduga DPO bisa ditangkap gitu kan. Sementara itu, saat penangkapan terduga otak pembunuhan Vina dan Eki di Bandung Selasa lalu, polisi menyebut Peggy Setiawan alias Peron sempat berganti nama menjadi Robi di tempat kerjanya. Selama ini Peggy selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan melacak keberadaannya. Sedangkan untuk 2 buron lainnya belum diketahui keberadaannya. Tapi Peron tuh pinter ya. Si Peggy pinter, awalnya pinter ngindar-ngindar kan. Mengatakan Peggy ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan. Polisi mengaku di tempat kerjanya bahkan Peggy berubah namanya menjadi Iya. Ini dari sini nih dari paha dibelantakan begini kan gitu berkaitan tuh. Upaya menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Penangkapan Peggy Setiawan alias Salah satu mau beres jadi kemarin Kasapos diharapkan jadi babak baru terungkapnya kasus pembunuhan yang terjadi 2016 silam. Namun bukannya kian bergerak. Pernyataan orang tua Peggy yang diyakini anaknya bukanlah pelaku pembunuhan, hingga keterangan air yang disebut-sebut sebagai saksi kunci membuat kasus ini bergulir bola liar. Apalagi terungkap pula 8 tahun lalu 7 terpidana kasus pas itu yang kaget itu hilang kayaknya malam hilang. Menurut penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sipati, para penyidik telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Dia juga memastikan bahwa para terpidana yang diputus bersalah oleh pengadilan tahun 2016 lalu adalah para Ambrian bisa Ambrian kan itu aja kan ada titik ini pokoknya Ambrian juga bapaknya pasien saya yang itu tolong ya laki-laki Pak Ferry itu badannya gede udah tinggi Pak Ferry tetangga udah bilang sama saudaranya Dedi yang di Cengkareng enggak mungkin udah bilang ada Ambrian udah tadi ya Pak iya punya kapal kalau dia ada yang buat itu mungkin betul ya iya Pak. sekalian aja kayak iya kan dari sini gitu namanya struktur kurang dipahami ya nggak usah semua apa yang disiapkan pengobatan dari kuasa hukum Peggy terungkap bahwa sebelumnya
kediaman Peggy sempat digeledah 2016 lalu. Namun saat itu proses hukum terhadap Peggy tidak berlanjut. Namun tetapi bahwa pada saat tahun 2016 memang itu kan baru sekali terjadi penggeledahan di kediaman Peggy Setiawan. Namun sampai dengan saat ini atau maksudnya sebelum Peggy Setiawan itu tertangkap, tidak ada proses pemeriksaan menurut kami seperti itu. Ya, kami tidak mengetahui secara pasti apakah penyidik ataupun dari kepolisian Polres Cirebon Kota khususnya menggeledah kediaman keluarga dari Peggy Setiawan. Tidak mengetahui hubungannya seperti apa. Dan juga kita berharap untuk bisa merilis wajah dari yang sudah tertangkap, jadi biar semuanya jadi jelas. Jadi tidak ada lagi kalau saya batuk teriak kok nggak keluar ya gimana ya. Tapi kalau kadang-kadang aja teriak aja nggak kadang ingus lewat tenggorokan. Tidak hanya terang benderang, tapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini liputan Kompas. Katanya ibu sehat Lembaga gitu. Perlindungan Saksi dan